Satu, niatkan diri untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, niat berfungsi sebagai pembeda amalan. Niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Niat membedakan suatu tujuan seseorang dalam satu titik. Dan niat juga merupakan urutan pertama dalam syarat sahnya suatu ibadah. Rasulullah SAW menyatakan, niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Namun jika niatnya bukan karena Allah atau ada motif lainnya, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Jadi teman-teman, kita harus selalu membenahi niat agar amal dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meminta ridho orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar sekali terhadap anaknya, seperti merawat sejak dalam kandungan hingga lahir ke dunia. Kemudian mendidik anaknya agar tumbuh menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak memiliki keutamaan untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Nah, maka dari itu teman-teman, mintalah doa atau dukungan kepada orang tua agar dipermudahkan dalam urusan dan terkhususnya dalam menghafal. 3. Gunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Teman-teman semua, usahakan kita bisa khatam 30 juz dengan satu jenis atau satu mushaf Al-Quran saja. Jangan mudah mengganti-ganti mushaf dengan alasan susah menghafalnya. Padahal tanpa kita ketahui efek yang ditimbulkan dari berganti-ganti mushaf Al-Quran hafalan adalah: pertama, hafalan Al-Quran tidak disertai ingatan pada tulisan-tulisannya. Kedua, terjadi kebingungan saat hafalan terhenti di pertengahan ayat. Ketiga, hafalan tidak terasa kesalahan walaupun ada ayat yang terlewatkan. Keempat, mengucapkan hafalan dengan tergesa-gesa tanpa terbayang huruf-hurufnya. Kelima, ingatan kita agak sedikit memudar pada saat menghafal. Maka dari itu teman-teman semua, sebelum memutuskan untuk menghafal dengan mushaf Al-Quran yang dipakai, sebaiknya pilih mushaf yang efektif untuk menghafal Al-Quran, yaitu: pertama, satu halaman terdapat 15 baris. Kedua, menggunakan khot Indonesia atau Madinah. Ketiga, setiap juznya itu 20 halaman kecuali juz 1 dan 30. Keempat, setiap di akhir halaman berakhir dengan ayat. Kelima, nyaman ketika dipandang. Nah, setelah itu teman-teman, setialah dengan satu jenis mushaf. 4. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, bagaimana sih mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Baiklah. Pertama, menjadikan sebagai bacaan harian. Kedua, mendengarkan bacaan Al-Quran atau murotal. Ketiga, meluangkan waktu secara terjadwal untuk memahami dan mentadabburinya. Keempat, memperbanyak motivasi-motivasi tentang Al-Quran. Nah, itulah keempat cara agar kita mudah akrab dengan Al-Quran. 5. Pasang target dalam menghafal. Agar proses menghafal kita bisa sesuai dengan waktu yang kita inginkan, maka
kita wajib memasang target hafalan. Misal, kita ingin mendapatkan 1 juz dalam seminggu. Berarti satu harinya kita harus dapat kurang lebih 3 halaman. Kemudian, jika 1 bulan ingin mendapatkan 1 juz, berarti kita harus pasang target setiap harinya kurang lebih 1 halaman dan seterusnya ya. Nah, dengan cara inilah kita mampu mencapai target hafalan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Dengan cara ini juga kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin. 6. Bersabar atas ujian dalam menghafal. Ketika teman-teman mulai lelah karena lambat atau lagi malas menghafal karena dianggap ayatnya susah, maka teman-teman harus ingat tentang kedudukan seorang ahlul Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Merekalah orang-orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Nah, insya Allah dengan adanya hadis ini kita akan semakin kuat dalam menjalani proses menghafalnya. 7. Setorkan hafalan kepada guru dan akhiri dengan keistiqomahan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kita harus setorkan hafalan kepada guru atau teman atau partner kita, padahal kita sudah hafal ayatnya? Mengapa demikian? Karena dengan menyetorkan hafalan kita kembali kepada guru atau partner, maka hafalan atau ingatan kita akan lebih kuat. Kemudian mengurangi kegrogian dalam diri. Kemudian juga mengurangi resiko ada ayat yang terlewat. Dan pastinya mampu membuat hafalan kita kokoh dalam jangka waktu yang lama daripada tidak disetorkan. Begitu teman-teman ya. Nah, itulah ke-7 tips mudah dalam menghafal Al-Quran. Dan insya Allah untuk teknik menghafalnya akan kita sediakan pada video berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat dan tetap istiqomah ya.